teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ziarah kali ini berada di Magelang, tepatnya di pusat kota Magelang, dimana di pusat kota Magelang ini ada satu gunung, yaitu Gunung Tidar, yaitu di sebelah kanan ya terlihat. Walaupun tidak terlalu tinggi, tapi Gunung Tidar ini mempunyai satu cerita yang fenomenal di tanah Jawa ini ya. Sebagai pusatnya tanah Jawa, Gunung Tidar ini menjadi sangat vital karena disanalah tertoreh sejarah babat tanah Jawa ya, di mana di Gunung Tidar ini ada ditanam paku bumi atau pakunya tanah Jawa yang dulu ditanam oleh Syekh dari Persia sana atau Iran yang bernama Syekh Subakir menurut lidah orang Jawa. Untuk nama aslinya sendiri yaitu Maulana Muhammad Al-Bakir. Beliau menjadi salah satu utusan dari Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa ya, yang dimana utusan-utusan sebelumnya yang telah masuk ke tanah Jawa selalu mendapatkan kegagalan. Dan juga merupakan generasi awal Wali Songo penyebar Islam di tanah Jawa. Proses islamisasi di Jawa mengalami beberapa hambatan disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Syekh Subakir ini langsung diutus Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki sana ya, yang jumlahnya 9 ulama ini mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing ya. Di antaranya ada yang ahli tata negara, ada yang ahli pengobatan, ahli tumbal dan sebagainya. Dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan pada 3 tempat yang berbeda, yaitu bagian barat, tengah, dan timur di tanah Jawa. Syekh Subakir ini bertempat di tanah Jawa yang bagian tengah. Dalam melakukan pembersihan tanah Jawa, Syekh Subakir ini menancapkan tumpal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar ya. Seluruh Jawa bergejolak. Seluruh bangsa jin yang menguasai tanah Jawa merasakan kepanasan hingga lari tunggang langgang, menyeberang ke lautan atau menepi terpencil di Pulau Jawa. Ada yang ke Gunung Merapi, ada yang ke Samudra Hindia, ada juga yang lari ke timur ke hutan Alas Purwo ya.
Di sini tiket masuknya ini 3.000 ya untuk satu orang, dan pengunjung maksimal 1 kali 24 jam ya. Kemarin untuk masuk sini harus menunjukkan sertifikat vaksin ya. Jadi sudah divaksin. Untuk sekarang lebih bebas karena insya Allah sudah kondusif ya. Ya, ini pos pertama yang kita jumpai jika kita hendak masuk ke komplek makam Syekh Subagir ya. Di atas sana ada makam Syekh Subagir, ada makom Syekh atau pengikutnya atau muridnya. Juga ada tempat-tempat atau bangunan yang bersejarah seperti paku tanah Jawa yang ditancapkan oleh Syekh Subagir. Ada juga monumen Akademi Militer Magelang. Ada juga monumen-monumen yang lain ya. Oke, kita mengawali pendakian dengan meniti anak tangga yang lumayan banyak. Jadi disarankan untuk naik di sini dengan cara santai saja, tidak usah ngoyo sehingga tidak terlalu menguras tenaga ya. Ya, di sini hutan pinus yang lebat ya. Tetapi memang karena sudah menjadi kawasan wisata religi sehingga menjadi tertata rapi ya. Jalanan sudah di paving dan sudah diberi pengaman kanan kiri jalan ya. Oke, sambil melihat kera-kera atau monyet yang ada di sini, cukup jinak, tetapi disarankan untuk tidak membawa makanan berlebihan ya, sehingga tidak mengundang monyet-monyet untuk keluar ya. Amin. Pak, kepenak kah? Adem suasananya iki nikmat. Ulamane ngobrol bae ulamane. Ulamane mandan aso. Duwe karomah ya. Ngobrol. Nama ulama Anwar dhewe kok manjing ngene. Ayo mau kelepus bae, Jus. Alah, ayo jalan terus. Mikul salak ya, mikul. Jadiin mai. Rumah. Ren. Bonggolane. Apakan. Trateni bae. Ana ulama munggah semene ngene ngobrol. Banget sih gobon kae goblok kae. Gobonnya juga
makom Syekh ke kiri. Makom Yus panjang. Puncak Tigar. Aduh. Lanjung. Berapa orang tadi? Pesan babon. Gunung Tidar. Pertama kalinya saya Subakir datang di tempat ini, saya Subakir bertemu dengan penguasa daerah sini, yaitu jin yang bernama Eyang Ismoyo Jati, atau yang kita kenal dengan Sabdo Palon ya. Dan di dunia pewayangan biasa digambarkan dengan nama Semar ya. Jadi ketika bertemu dengan Sabdo Palon atau Semar, di sini terjadi ya pertarungan gitu ya, sampai 40 hari 40 malam ya, dimana di situ terjadi adu kesaktian dan saling bertanya jawab ya, yang intinya menanyakan apa maksud kedatangan dari Syekh Subakir, dan juga Syekh Subakir juga menjelaskan apa maksud kedatangannya. Ya, ini sudah sampai di tempat yang dituju, yaitu ada makomnya Syekh Subakir, ada makomnya Syekh Sepanjang yang dikenal sebagai muridnya Syekh Subakir, dan juga ada makomnya Sunan Geseng ya. Nah, ini sudah mendekati petilasannya Syekh Subakir. Jadi sekali lagi di sini makom Syekh Subakir ini bukan berarti kuburannya Syekh Subakir ya, tetapi makom merupakan tempat ya, tempat, cara bahasa Jawanya itu petilasan itu ya, yang pernah ditempati Syekh Subakir dahulu kala ya. Bagi yang hendak memasuki makom Syekh Subakir juga disarankan untuk dalam keadaan berwudu ya. Ya, di sini bagi yang hendak berwudu, ini tempat wudu terakhir ya di sini. Jadi silahkan berwudu dulu. Dan
Di antara percakapan saya sebagai dengan Sabdo Palon itu diakhiri dengan perjanjian bahwa Sabdo Palon memperbolehkan Syekh Subagir menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan syarat tidak ada paksaan ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di mana la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam ya. Ya, ini sudah sampai di lokasi ya, lokasi petilasannya Syekh Subagir. Lumayan ramai, jadi agak-agak penuh ya jamaah yang sedang berziarah. Ini Gunung Tidar Magelang ya, Syekh Subagir. Ya, ini gerbang masuknya ya, tapi masih agak banyak peziarah yang masih melakukan doa ya. Di sini tidak hanya petilasan Syekh Subagir, tetapi ada juga rangkaian tempat yang bisa dikunjungi. Di antaranya ada makamnya Kiai Sepanjang, ada lagi Gardu Pandang, ada lagi ini apa ya, petilasannya mungkin ya, petilasan Eyang Ismail Jati ya. Ini ada masjid untuk melakukan ibadah, jadi jangan sampai lupa ya, tidak beribadah. Makam karena pada makam Pak. Iya, gimana makam gue di Spanyol. Oh, gue Kiai Sepanjang. Iya. Mana Kiai Sepanjang, muridnya Syekh Subagir. Ya, beginilah keramaian yang ada ya, para peziarah yang menuju ke petilasannya Syekh Subagir ya. Dan rombongan harus memutar lewat belakang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dumateng rombongan ziarah saking Banjarnegara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampun dumugi wonten ing makamipun Syekh Subagir. Inggih menika wonten ing puncak Gunung Tidar. Para jamaah rahimakumullah, kathah sanget tiyang ingkang mastani bilih penyebaran agama Islam wonten ing tanah Jawa niku saking Wali Songo. Ananging ternyata
kita pikantuk sejarah bilih saderengipun Wali Songo wonten Syekh Subakir ingkang menyebarkan agama Islam wonten ing tanah Jawa. Aslinipun saking Persia pikantuk amanat utawi dipun utus kapuri menyebarkan agama wonten ing tanah Jawa mriki. Akhiripun Syekh Subakir wonten ing mriku menyebarkan agama Islam wonten ing tanah Jawa mriki. Kados mekaten mawon sekedhik kawula aturaken sami-sami kawula nggih boten patia wonten ing mriku mengenal sejarahipun, namung sekedar wonten ing mriku maos wonten ing sejarah-sejarah YouTube napa dene Google niku ceritaken kados mekaten. Ananging ingkang jelas wonten ing mriku kita menempuh perjalanan yang sangat luar biasa minggah saking ngandhap dumugi mriki wonten ing mriku rasane manten kesel. Ananging dibanding perjuangan rumiyin Syekh Subakir anggenipun menyebarkan agama Islam wonten ing mriki tentunipun wah lawih rekasa malih berkat perjuangan beliau sehingga wonten ing tanah Jawa penyebaran agama Islam wonten ing mriku menjadi mayoritas. Kanthi mekaten monggo sareng-sareng kita tahlilan wonten ing makamipun Syekh Subakir. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahi menika wau setunggalipun amal ingkang sae lan pikantuk barokah saking para auliyanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo sareng-sareng kita milai kanthi maos syahadat kaping 3 lan istighfar kaping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tahlil qasar, rombongan bisa melanjutkan ke tempat yang lain, yaitu sedikit naik, tidak sampai 3 menit ini menuju ke puncaknya Gunung Tidar ya, yang berupa tanah lapang ya. Dan menuju ke sana bisa dijumpai makamnya Kiai Sepanjang, yang menurut informasinya bahwa Kiai Sepanjang adalah murid dari Syekh Subakir. Tetapi ada juga versi yang lain bahwa Kiai Sepanjang ini adalah bukan nama seorang ulama ya, tetapi merupakan sebuah tombak yang dibawa Syekh Subakir dalam melawan jin penunggu tempat sini ya. Jadi ini sebuah tombak yang ditanam di sini ya, karena panjangnya ini juga tidak lazim, yaitu 7 meter. Nah, itu di dalam sana. Oke, kita lanjutkan ke tempat selanjutnya, yaitu di tanah yang lapang di atas sini ya. Jadi ini tanah lapang sini menjadi puncaknya Gunung Tidar. Jadi Gunung Tidar ini, nama Tidar sendiri singkatan dari mati dan modar ya dalam bahasa Jawa. Ini menggambarkan bahwa setiap yang datang ke sini selalu meninggal ya, dimangsa oleh jin penunggu sini ya. Itu ceritanya seperti itu ya. Sampainya di sini ini ada banyak cindera mata ya, yang bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh buat keluarga. Dan juga ada makanan yang
lapar bisa sambil membeli jajan di sini. Ini ada Tugu Akmil ya. Ini Tugu Akmil. Terus di sebelah sini Makom Kiai Semar. Lah iki berarti bejo ya. Bejo iki akibat mangan kan kacang wis. Akeh ya. Akeh papat wis. Iki gardu pandang nih. Saya model maning. Oke. Agar sing belik gelem nganu nyapel. Belik Pemalang ya. Ini nggawa kacang langsung dicawel lagi. Ganas ta. Kayak seneng dalan pinggir dalan sing Candi Batur iki tulisane. Taman Elang. Ya, untuk di sini ini hanya sebagai gardu pandang saja ya. Ini Taman Elang Jawa. Gardu pandang. Ya, di sini memang banyak monyet ya atau kera. Jadi bisa berfoto-foto dengan kera. Dan ini makamnya Eyang Ismoyo Jati ya. Ini juga masih banyak versi ya. Jadi ini sebenarnya bukan makam juga ya. Ini mungkin hanya simbolis saja bahwa ada Eyang Ismoyo Jati atau Sabdo Palon ataupun Eyang Semar ya dalam pewayangan. Jadi memang jangan sampai salah persepsi ya, dikiranya ini memang benar-benar makom ya. Ini ornamennya juga nuansa aksara Jawa ya. Memang bentuknya yang unik ya, jadi mencuri perhatian. Selanjutnya ini kita ke Tugu Tugu Akmil lagi. Akmil ya, karena di Magelang sini terdapat Akademi Militer ya, tepat di kaki Gunung Tidar ini menjadi markasnya Akademi Militer.
atau akmil, sehingga dibuat tugu akmil. Nah, ini ya. Cepetan ngisor. Milo paham ini. Milo. 1. Selanjutnya ini paku tanah Jawa yang infonya ini ditanam oleh Syekh Subakir sebagai penumbal tanah Jawa. Ya, ini ada satu huruf di tugunya. Ini sa ya, diambil dari bahasa Jawa yang artinya saseleh, siapa yang salah seleh. Ya, jadi dari tugu paku tanah Jawa ini banyak yang menyalakan dupa ya. Di puncaknya Gunung Tidar ya teman-teman. Jadi lapang seperti ini, ada paku tanah Jawa, ada monumen tanah air satu bangsa, ada tugu Akademi Militer ya Magelang. Nah, itu dia. Coba kita lihat ada apa. Ya, seperti ini. Nah, ini ada apa ini ya? Nah, ini ya semacam bola dunia. Terus di sini ada display semacam gerabah ya, yang terbuat dari tanah liat, tapi sayang belum terisi semua. Oke teman-teman, ini dari puncak Gunung Tidar Magelang. Oke, setelah melihat-lihat yang ada di sini, tiba saatnya kita kembali menuruni anak tangga yang berada di sisi sebelah kiri ya. Anak tangga masih sama ya, jadi beberapa ratus anak tangga untuk menuruni Gunung Tidar ini, dan berada di sebelah kiri. Dan saran untuk yang melintasi sini untuk tidak membawa makanan yang berlebihan ya, karena banyak kera atau monyet yang akan mengikuti atau bahkan mengintai barang makanan kita ya. Jadi untuk tidak membawa yang berlebihan.
Ya, ini sudah sampai di bawah ya, di akhir perjalanan turun dari atas Gunung Tidar ya. Dan ini sudah sampai ke pemukiman warga. Di sini juga ada taman bermain atau taman terbuka ataupun untuk beristirahat, bersantai. Ini ada taman kecil di sini yang terdapat beberapa ornamen ya. Ini salah satunya ikonnya Gunung Tidar, ada patung Mbah atau Eyang Ismayojati atau patung Semar. Nah, ini ada banyak kera monyet yang masih berkeliaran. Nah, ini dia tadi gerbang masuknya. Dan ini sudah mencapai pemukiman warga. Masih tetap ramai ya, peziarah masih banyak yang baru datang, sehingga memang tempat ini ramai dikunjungi oleh para peziarah. Disarankan datang ke sini untuk melihat waktu ya. Sebaiknya jangan di musim yang atau di waktu hujan ya. Oke, teman-teman semuanya, review kali ini di Gunung Tidar di makam Syekh Subakir mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.